Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Welcome to Blackboard dan apa kabar kawan-kawan semua, om-om, tante-tante dan yang ada di sini. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam keadaan yang bertauhid dan berakidah. Ya, hari ini kita akan membawakan hal yang pasti sensitif dan selalu sensitif. Dan by the way, tolong, ini pertanyaan bukan pernyataan. Jadi yang di bawah-bawah komen itu selalu ngomong seperti saya menyatakan, ini pertanyaan. Ya, kita akan membawakan pemerintah adalah pangeran iblis. Pemerintah pangeran iblis. Saya yang bicara bukan. Jadi ada salah satu pastor atau ilmuwan yang menerjemahkan kata-kata dari Bible atau Injil. Mari kita dengar sebelum kita lanjutkan ini dan tetap di silen. Oh, silen. Yes. Watch this video before it's removed from the internet. I was taught that the King James Version was the first English version of the Bible. First version translated into English. Why? As a matter of fact, way before the King James, the Geneva Bible was out. King James banned the Geneva Bible. And you say, wait a minute, if the Geneva Bible is such a good book, why was it banned? Well, let me tell you why it was banned. First of all, in any of the stuff that I've got, I'm more than willing to let you take a look at. This is a little pamphlet of the instructions to the translators. If you see this, you understand real quick what's going on. You start to understand some of the things that are going on with it. And part of the thing is, let me just give you one quote out of the Geneva of 1591. Ephesians 6, 11, 12. See if you can figure out anything that might cause a king not to want to have this out. Put on the whole armor of God, that ye may abide to stand against the assaults of the devil. For we wrestle not only against flesh and blood, but against principalities, against powers. Sounds pretty familiar so far, right? And against worldly governors, who are the princes of darkness of this world, against spiritual wickedness, which are in the high places. Now that basically says the governments are all evil. Can you understand why they wouldn't want to get rid of? Iya, seperti yang kita dengar tadi, bahwasannya King James memban atau menghapus atau apa yang ngeban beberapa ayat dari Geneva Bible yang disebutkan bahwasannya di situ the Prince of Darkness atau Raja Kegelapan, Pangeran Kegelapan itu adalah government atau pemerintah. Seperti itu ya, dibilang semua pemerintah adalah setan atau iblis. Jadi bukan gue yang ngomong ya, itu adalah Bible yang dihapuskan oleh King James di zaman itu, seperti itu. Dan pada kenyataannya, mari kita lihat satu ini lagi. Menyangkut dengan hal itu ya, jadi ada seorang pastor atau siapa itu namanya, paus atau siapa nggak tahu, dia bersujud kepada sebuah orang elit, nggak tahu PBB politik atau apa, saya nggak paham. Menyangkut dengan hal ini, mari kita bacakan tentang di Al-Quran An-Nisa. Alam taroka, jangan Arabnya, taruh sini. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Yang kedua, Asyura, tadi An-Nisa. Kalau sini, apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan dan diridhoi oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan, dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Maka dengan itu LGBT tolong jangan di ini.
Taruh lagi di sini, coba videonya 3, 2, 1. Ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Iya, menyangkut dengan hal itu maka saya senang dengan statement Pak Rocky Gerung bahwasannya Pancasila bukan ideologi. Pancasila adalah sebuah penyatuan ideologi yang di research and di development dengan Pak Karno. Itu the best Pak Karno. Kenapa dia bisa menyatukan seluruh pemikiran? Makanya Pak Rocky Gerung bilang tetap Pancasila itu harus tetap terbuka, gitu, harus tetap terbuka, biarkan dia terbuka. Keren Pak Rocky Gerung. Mari kita dengarkan videonya. Naturalisasi ideologi-ideologi dunia, nah, itu gampangnya. Istilah naturalisasi lagi keren hari-hari ini. Iya, Naturalisasi. kan itu dasarnya kan. Kita baca, kalau saya bikin tafsir, dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial? Dia membaca Marxisme. Dari mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme sila pertama? Dia pasti baca Immanuel Kant tentang unity of reason. Dia baca San Min Chui. Banyak yang dia baca. Dari mana dia baca kemanusiaan yang adil beradab? Dia pasti baca Rousseau tentang kedaulatan rakyat. Jadi Bung Karno membaca banyak literatur. Nah, kita tidak mau membaca dan hanya mengupayakan sesuatu yang udah final gitu. Itu yang paling saya jengkel. Saya berkali-kali diundang oleh BPIP juga untuk mari kita di Pak Rocky ikut seminar tentang Pancasila tuh. Oke. Temanya apa? Pancasila sudah final. Udah final ngapain didiskusikan? kan dungu namanya. Jadi saya menginginkan ada panduan bernegara, ada semacam moral code yang kebetulan paling bagus adalah Pancasila. Udah, saya terima itu. Tetapi mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi, oke, itu akan ada debat panjang tuh. Saya sudah pernah menulis panjang lebar tuh di majalah Prisma apa soal begituan. Jadi silakan baca, Bapak. Jadi referensi kita terhadap ideologi itu bahkan mesti masuk sampai pada pemeriksaan psikoanalisis. Saya mesti kasih lakang di situ, saya kasih Althusser, saya kasih macam-macam tuh, supaya terlihat bahwa itu ideologi itu, dan itu tidak mungkin. Satu waktu mungkin ada orang yang berpikir, ya lebih baik Pancasila itu dibiarkan terbuka daripada ditutup sebagai asas tunggal. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. Pancasila ditutup dalam versi Soehartoisme, itu dasarnya. Di negara-negara Afrika juga banyak mencari root, mencari akar, apa sebetulnya akarnya, macam-macam tuh. Ada yang disebut Mobutuisme, karena waktu itu Mobutu Sese Seko adalah pemimpin Zaire itu. Jadi terlihat bahwa kita punya semacam kecenderungan untuk mencari sesuatu. Nah, saya terangkan sedikit teorinya. Setiap manusia itu mengalami keretakan self, keretakan jati diri itu. Kenapa dia retak? Karena saya akan mencari figur di atas saya, sementara saya dikejar oleh figur di bawah saya. Retak saya tuh. Saya nggak tahu orientasinya kemana itu. Jadi biarkan kita hidup di dalam keretakan itu. Nah, keretakan itu kan semacam kutukan bahwa kita manusia, maka kita retak. Self kita retak, fragile. Jadi itu dasarnya. Jadi sekali lagi, dalam demokrasi, di dalam republik, ide common good itu tidak boleh dibasiskan pada satu ideologi. Itu dasarnya tuh. Nah, itu yang menyebabkan ada persaingan pikiran, itu yang menyebabkan kita terbuka untuk berargumentasi itu. Kita pakai bahasa dan boleh aja pakai tekanan-tekanan, agak marah boleh, tetapi kita balik pada akal sehat lagi tuh, bahwa semua yang didalilkan itu harus diperhatikan logikanya tuh. Jadi saya kira itu, dan saya percaya bahwa teman-teman akan merumuskan kembali percakapan ini supaya kita bawa pada forum-forum yang lebih luas tuh. Yang penting bagi saya ada transaksi argumen di sini, bukan kita produksi sentimen. Dan saya percaya kalau kita keluar dari sini dalam 2 hari ini akan ada bekal pengetahuan di kepala kita, sehingga IQ bangsa ini bisa ditingkatkan oleh pertemuan hari ini. Oke. Bahkan saya bisa pastikan kalau jumlah IQ di ruangan ini kita kumpulkan, ditukar tambah yang ada di Senayan, masih ada kembalian di sini.
Terima kasih Pak Rogi. Ya. Ya, jadi pernyataan Pak Rocky Gerung, biarkan Pancasila tetap terbuka, tidak ditutup seperti jadi asas tunggal, seperti Suhartoisme kata dia kan, ya dia ahlinya. Itu keren kata-katanya. Oke, menyangkut dengan hal ini, itulah kenapa gue ngefans banget sama Pak Karno dan kalian-kalian yang mencintai NKRI harga mati, gue juga. Ya, dan yang mengakui Pak Karno sebagai founding father, ya anjir keren banget tuh orang, sumpah, ya Allah, semoga gue mirip. Ya, yang mengakui Pak Karno sebagai founding father, ya, dan yang ngefans sama Pak Karno dan yang mencintai Pak Karno, yang ngaku-ngaku cinta sama Pak Karno, denger ini. Himne Pramuka, Syukur Delal. Sebab beliau yang saat itu ikut bersama Bung Karno ketika mengunjungi Arab Saudi, saat berjalan di kota Madinah bersama Raja Saudi saat itu, Bung Karno bertanya pada Raja Saudi, "Di mana makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Raja?" Raja Saudi menjawabnya, "Oh itu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terlihat dari sini." Maka saat itu juga Bung Karno melepaskan atribut-atribut pangkat kenegaraannya. Raja heran dan bertanya pada Bung Karno, "Kenapa Anda melepaskan itu semua?" Soekarno lalu menjawab, "Yang ada di sana itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, aku, dan dirimu," jawab Bung Karno. Ya, mana Islam Nusantara? Pangkatnya lebih tinggi dari aku, kamu, dan seluruhnya. Itu Rasulullah. Dia mencintai Rasulullah, dan dia mencintai pastinya sunnah. Makanya dia pakai cincin. Pakai cincin, wahai salaf. Ya, bagi yang mengaku-ngaku cinta sama Pak Karno, dia cinta sama Rasulullah. Oke. Dan terlepas para zuriyahnya misalkan ada yang melenceng, maka diingatkan. Lagi pula tadi kan tagut itu apa ya? Ya, Pak Karno nggak membangun kita ke togut, makanya dia membangun Pancasila. Dia menegakkan ketauhidan dengan menaruh nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. NKRI harga mati, merah putih, ahmar wal abyad, the best. Oke. Ya, gue nggak memungkiri, tetap di hati gue punya 4 buku, dan mak gue di kamarnya ada foto Pak Karno gede banget, saking ngefansnya keluarga gue punya 4 buku Pak Karno, semuanya gue baca setengah doang, maaf ya, karena gue mau lihat gambarnya doang, ganteng ya, gitu. Dan menyangkut tentang hal ini, kata-kata penutup di konten ini taruh di sini. Kita tidak bodoh dan kita tidak miskin, tapi kita dibodohkan dan dimiskinkan oleh sistem. Sistem apa? Pikir sendiri. Sistem apa? Makanya diciptakan Pancasila. Pancasila is the best. Sistem apa tuh? Ayo, apa yang tadi disujudin itu ya? Apa ya? Kalian yang berpikir. Saya hanya menyampaikan sebuah kebenaran. Dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe saya. Maaf kalau selalu judulnya membuat panas hati kalian. Sebenarnya tidak. Isinya adalah NKRI harga mati. Sorry, yang pertama bukan itu. Tauhid yang luar biasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.